Wow, lihat itu. Seorang pengguna Reddit telah menumbuhkan kristal garam berbentuk persegi sempurna. Dan bagian terbaiknya bisa dimakan loh. Orang-orang di kolom komentar berbagi pengalaman mereka dalam menumbuhkan kristal garam. Mereka bilang cara terbaik untuk mendapatkan kristal yang berbentuk indah seperti itu adalah dengan membiarkan piring berisi air asin di dalam ruangan selama sebulan. Air akan menguap secara bertahap dan kamu akan mendapatkan kristal. Ini memang terlihat seperti gambar futuristik, tapi sebenarnya ini adalah tempat yang nyata. Itulah yang tersisa setelah letusan gunung berapi di punggungan Cumbre Vieja di La Palma, Kepulauan Kanari. Sekarang aku ingin tahu mau diapakan semua abu itu. Sepertinya nggak mungkin untuk mengeruknya atau menunggunya mencair. Lihat pohon ini. Sepertinya dia sangat butuh bantuan. Siapa yang tahu ya apa masalahnya? Pada kenyataannya pohon itu tumbuh di sekitar tanda ini. Dan sekarang hanya kata tolong yang terlihat. Lihatlah petir mungil ini, imut ya. Bercanda kok. Seseorang baru saja berhasil mengabadikan fotonya saat sedang mengagetkan pacarnya. Masih mengagumkan. Lingkaran ini muncul di langit malam di atas Beijing, Tiongkok. Seorang pengguna Reddit mempostingnya dan memicu diskusi tentang sifat dari fenomena aneh ini. Kebanyakan orang setuju dengan teori bahwa itu adalah pantulan dari pertunjukan cahaya. Entah kenapa, orang ini menusuk botol pembersih tangan dengan paku payung. Beberapa bulan kemudian, dia melihat ada sesuatu yang tumbuh di paku payung tersebut. Mungkinkah itu hanya karat tua? Apapun itu, ada satu hal yang kuyakini, gak ada yang boleh menggunakan pembersih ini lagi. Ini adalah salah satu temuan yang paling sulit dipercaya dan sekaligus menjijikkan. Ini adalah kulit ular dan itu menyatu dengan kulit mata. Semua itu karena ular nggak punya kelopak mata, sebaliknya mereka punya penutup mata, sisik yang diadaptasi secara khusus untuk menutupi mata. Dan selama siklus pergantian kulit, penutup mata ini juga ikut terlepas. Lihat nih si cantik ini. Seseorang telah menumbuhkan kristal ini dari tembaga bekas dan cuka. Nama ilmiahnya adalah tembaga asetat. Orang tersebut butuh waktu 7 bulan untuk menumbuhkan kristal sebesar itu. Dan kristal ini terbentuk secara alami, gak ada yang memoles atau memotongnya. Kamu lihat ekor kecil itu? Itu ada di sana karena kristal itu ditumbuhkan pada seutas tali pancing. Apakah ini juga kristal? Embun beku? Jaring laba-laba? Bukan, ini hanya sebuah krayon merah di atas kertas di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Dan pengguna Reddit dari Swedia ini sedang pergi ke tempat kerja saat dia menemukan anomali panas bumi. Lihatlah batu yang mencuat dari salju ini terasa hangat saat disentuh, sedikit lebih hangat dari suhu tubuh manusia. Gak ada jejak di sekitar tempat ini, jadi yuk bertaruh, benda apakah ini? Bagikan tebakanmu di kolom komentar ya. Dan orang ini secara nggak sengaja menemukan jamur. Iya, jamur yang sangat besar, tumbuh di dalam bola kaca. Aku ingin tahu bagaimana jamur itu bisa ada di sana dan yang terpenting, kenapa? Seseorang menemukan bola lampu tua di rumah kakek neneknya, konstruksinya selesai pada 1902. Dan bola lampu itu masih berfungsi. Kuharap segala sesuatu dalam hidupku bisa diandalkan seperti bola lampu itu. Wow, akta pernikahan di masa lalu memang luar biasa. Lihat deh akta pernikahan dari 1895 ini. Ditemukan saat renovasi sebuah pondok. Bukankah ini benar-benar menakjubkan? Pohon ini cukup keren, akarnya sudah lama tumbuh lebih besar dari tempatnya. Tapi lihat, pohon ini masih berusaha untuk tetap di tempatnya. Atau lebih tepatnya, tetap dalam bentuknya, yakni persegi panjang. Wah, seseorang kehilangan ponselnya. Dia pasti kecewa berat. Tapi tahu nggak, ini Nokia. Aku yakin itu masih berfungsi. Pernah lihat pohon yang ditebang? Jika iya, kamu pasti melihat serangkaian cincin konsentris.
Cincin-cincin ini bisa memberitahu banyak hal tentang pohon tersebut, berapa umurnya, seperti apa cuacanya selama setiap tahun dalam kehidupan pohon tersebut. Cincin berwarna gelap menunjukkan kayu yang tumbuh pada akhir musim panas atau musim gugur. Dan cincin berwarna terang menunjukkan kayu yang tumbuh pada musim semi dan awal musim panas. Jadi satu cincin terang dan satu cincin gelap berarti 1 tahun kehidupan pohon. Tapi lihat deh pohon ini, kita bisa bilang apa tentang itu? Aku nggak begitu yakin. Mungkin pohon ini cantik, unik, dan tampaknya suka menonjol. Ini bukan tomat biasa, yang satu ini agak menyeramkan. Karena sepertinya dia menumbuhkan lebih banyak tomat di dalam tubuhnya sendiri. Meresahkan. Dan orang ini membeli es krim, satu-satunya yang hilang adalah konnya. Duh, aku nggak akan pernah menyebut diriku sial lagi. Beberapa serangga, mungkin ulat, mengunyah daun ini. Tapi dengan melakukan hal itu, terciptalah desain yang indah dan simetris. Menurutmu ini sebuah kecelakaan atau sebuah rencana? Seseorang membeli semangka ini, dia nggak menduga setelah memotongnya, dia akan dapat kejutan yang menyenangkan. Semangkanya sangat indah. Apa yang akan kamu lakukan kalau menemukan semangka seperti itu? Berhati-hatilah saat berjalan-jalan di Roma, karena kamu bisa menemukan karya seni yang luar biasa. Wajah yang diukir pada pohon yang dipotong. Dan ini, bolehkah aku menyebutnya monster? Karena memang terlihat seperti monster. Bagaimanapun sepasang suami istri menemukan makhluk ini ketika sedang mendaki gunung di hutan. Aku yakin mereka takut, setidaknya pada awalnya. Di sisi lain, aku curiga ada seseorang yang membuat pohon ini terlihat menakutkan. Bagaimana menurutmu? Yang satu ini terlihat seperti hieroglif ya, tapi enggak. Kalau kita melihat lebih dekat, terlihat jelas pekerja jalan hanya bermain tic-tac-toe di sini. Mereka berani banget ya. Apakah kamu akan merasa takut kalau menemukan pesan ini pada pisang di supermarket? Duh, aku punya banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya yang datang? Kenapa mereka datang? Dan masih banyak lagi. Seorang pengguna Reddit menemukan 4 atau 5 sepatu beton seperti itu tersebar di sekitar kota mereka. Dia jadi penasaran, tapi nggak ada yang bisa memberitahu dia siapa yang membuat sepatu ini dan alasannya. Dan orang ini beruntung, atau haruskah ku bilang nggak beruntung, untuk menemukan mentimun tanpa biji di dalamnya. Berbeda dengan pengguna Reddit berikutnya, saat membuka es krimnya, dia menemukan 5 stik di dalamnya. Bagaimana bisa muat? Ada lebih banyak kayu daripada es krim. Aku pernah dengar mahasiswa kedokteran terkadang melakukan operasi pada buah anggur untuk memperoleh keterampilan bedah mikrodasar. Mungkinkah itu yang terjadi pada tomat ini? Seseorang menemukannya di kebunnya, dan bukankah terlihat seolah-olah seseorang telah memotongnya dan kemudian menjahitnya kembali? Sekarang, lihatlah sepotong keju ini. Ini mengingatkanmu pada apa? Ayo, bukankah ini terlihat seperti sepotong marmer yang bisa dimakan? Truk ini sudah diparkir di tempat ini selama lebih dari 10 tahun. Tampaknya itu sudah cukup lama bagi sebuah pohon untuk tumbuh dari balik bempernya. Foto berikutnya sangat sulit untuk dijelaskan nih. Apakah apinya baru saja menjauh dari sumbu? Apakah mereka bertengkar? Apakah mereka putus? Ini membuatku punya banyak pertanyaan. Satu keluarga mendapat kejutan ketika mereka menerima koran ini. Sofa yang ada di iklan tersebut sama persis dengan sofa yang mereka punya. Itu pasti sebuah pertanda mereka harus mempertimbangkan untuk mengganti perabot ini. Kalau kamu cenderung kesulitan dalam memilih antara anggur merah dan putih, kenapa nggak mencari dahan yang menyediakan keduanya? Seperti yang dilakukan orang ini, di taman ini seseorang telah mengacaukannya dengan copy paste. Aku nggak bisa menemukan penjelasan lain untuk posisi bangku-bangku yang aneh ini. Kamu bisa nggak? Seseorang telah menanggapi permintaan, letakkan saja handuknya dan sisakan satu tempat untuk kami dengan sedikit terlalu serius. Pernah lihat pisang sekecil ini? Aku juga belum pernah. Dan sepeta kecil semanggi ini memilih untuk tumbuh di dalam botol. Karena, kenapa enggak?